Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kepada kita semua. Sebelum kita mulai kisah ini yang mengguncang nurani ini, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel ini. Namaku Sargani, santri tahun terakhir di sebuah pesantren tua di lereng Gunung Muria. Sejak kecil aku dibesarkan dalam lingkungan wirid dan ilmu hikmah, diasuh langsung oleh Kyai Amar Renggono, seorang alim sepuh yang terkenal karena ilmunya tak hanya menjangkau dunia, tapi juga mampu menundukkan gangguan dari dimensi lain. Aku tak pernah menyangka bahwa segala ilmu yang kutimba bertahun-tahun itu akan diuji oleh sesuatu yang paling kuanggap suci, keluargaku sendiri. Semua bermula ketika Pak Suroto, tetanggaku di kampung halaman desa Muncang Wetan, datang dengan wajah panik ke pesantren. Ia membawa kabar buruk. Bapakku, Wiryo Diharjo, tiba-tiba jatuh sakit misterius. Bukan demam atau batuk. Tubuhnya menggeliat seolah digerakkan sesuatu. Dari mulut dan perutnya keluar paku-paku berkarat dan serpihan beling. Darah yang mengalir berbau amis dan tajam seperti besi terbakar. Hatiku langsung mencelos. Sudah hampir 2 tahun aku tak pulang. Sejak ibu wafat, aku memperdalam ilmu di pesantren, meninggalkan dunia luar demi akhirat. Tapi kini, dunia yang kutinggalkan itu memanggil dengan jeritan yang nyata. Dengan izin Kyai Amar, aku turun gunung malam itu juga. Langit mendung, hujan gerimis jatuh menimpa genting pesantren yang rapuh. Kyai hanya berpesan satu hal. Jika kiriman itu sudah menyatu dengan darah, maka yang kau hadapi bukan lagi manusia. Ingat, kau hanya punya satu nyawa dan satu kesempatan. Aku tak berani bertanya lebih jauh. Yang kupikirkan hanya satu, menyelamatkan Bapak. Desa Muncang Wetan menyambutku dengan angin dingin dan aroma lumpur sawah yang basah. Rumah-rumah berdinding kayu tampak muram. Tak ada senyum, tak ada tanya. Hanya bisik-bisik. Rumahku terletak di ujung barat desa, menghadap langsung ke hamparan sawah milik Bapak. Sawah yang katanya tak pernah gagal panen bahkan saat desa-desa tetangga meradang karena kekeringan. Kami menyebutnya tanah bertuah, karena sejak zaman Mbah Buyut, sawah itu selalu subur walau tak pernah diberi pupuk. Tapi malam itu, suasana berubah drastis. Saat aku melangkah melewati pematang, aku melihat warna tanah berubah gelap, seolah hangus terbakar dari dalam. Batang padi tampak lunglai, daunnya keriting, dan tak ada suara jangkrik sama sekali. Udara begitu sunyi, hanya diselingi deru angin yang terdengar seperti bisikan perempuan menangis. Di dalam rumah, Bapak terbaring di atas dipan kayu. Wajahnya pucat, nafasnya berat dan tersendat. Perutnya tampak membengkak tak wajar. Di sampingnya, Mbak Kirti, tetangga dekat kami, menangis sembari mengganti kain lep penuh darah. Gani, paku lagi. Nak, barusan keluar 3 dari pusarnya, katanya terbata. Aku melangkah mendekat. Bau anyir menusuk. Dan benar, di baskom kecil di bawah dipan, ada 3 paku berkarat, berdarah dan masih basah. Di atas meja, serpihan beling pecah mengkilat terkena lampu sentir. Tanganku bergetar. Ku keluarkan tas kecil berisi rajah dan minyak zaitun dari pesantren. Aku duduk bersila dan mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Tapi begitu ayat ke-7 ku baca, tubuh Bapak menggeliat keras dan, dari mulutnya keluar suara perempuan. Bukan urusanmu, Gani. Ini balas dendam. Kembalikan tanah itu. Aku berhenti membaca. Mbak Kirti menjerit. Dari sudut rumah, pintu almari kayu terbuka sendiri, dan sekelebat bayangan melintas. Aku sadar, ini bukan penyakit biasa. Ini kiriman. Santet tingkat tinggi. Setelah Bapak tak sadarkan diri, aku duduk di beranda rumah. Malam makin pekat. Kabut tipis mulai turun dari arah bukit kecil di belakang desa. Dari kejauhan, rumah besar milik Juragan Ramijan terlihat temaram, lampunya menyala terang. Nama itu terus berputar di kepalaku. Ramijan, mantan perangkat desa yang dulunya miskin, kini jadi tuan tanah kaya raya. Ia terkenal licik, dan tak segan menyuap untuk memperluas kepemilikannya. Setahun sebelum aku ke pesantren, ia datang ke rumah meminta agar sawah kami dijual padanya. Tapi Bapak menolak mentah-mentah. Katanya, tanah ini milik leluhurku. Kalau mau, silakan ambil nyawaku. Dan sekarang, nyawa itu memang sedang dicoba diambil. Aku mulai merangkai fakta. Tanah yang selalu subur.
permintaan jual yang ditolak. Dan kini, kiriman santet yang menargetkan nyawa. Tapi ada yang lebih aneh lagi. Saat aku ke belakang rumah untuk mengambil air wudhu, aku melewati area sumur tua. Sumur yang sejak dulu tak pernah dipakai karena konon ada penunggunya. Tapi malam itu, aku melihat jejak kaki mengarah ke sumur, basah dan dalam seperti tapak anak kecil. Saat ku coba mendekat, terdengar suara gemerincing, seperti paku dijatuhkan ke dalam air. Aku kembali ke kamar bapak, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku menatap wajahnya lama. Lelaki tua yang mengajariku mencangkul dan mengenal arah angin, kini terbaring lemah. Tubuhnya jadi sasaran dendam yang bahkan tak kupahami sepenuhnya. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Tapi satu hal pasti, aku harus melawan. Tak hanya demi bapak, tapi demi tanah ini. Demi warisan yang kini jadi rebutan dunia yang tak terlihat. Dan malam itu, sebelum tertidur, aku bermimpi. Mimpi yang akan mengubah semuanya. Aku berdiri di tengah sawah yang gelap, dan dari lumpur keluar tangan-tangan kecil yang menarik kakiku. Di kejauhan, aku melihat sosok Kyai Amar berdiri sambil berkata, "Jika kau ingin menyelamatkan tanah dan darah, kau harus siap kehilangan dirimu sendiri, Sargani." Fajar menyingkap tirai malam dengan langit kelabu. Burung tak berkicau, angin tak berhembus. Ada kesunyian mencekam yang menggantung di atas desa Muncang Wetan, seolah alam pun enggan menyambut hari itu. Aku, Sargani, bangun dengan tubuh menggigil. Mimpi semalam masih membekas. Tangan-tangan berlumpur yang menyeretku ke bawah tanah. Suara Kyai Amar yang seperti gema dari langit kelima, memperingatkan, tanah dan darah, keduanya tak bisa kau selamatkan sekaligus. Aku langsung menuju sawah kami pagi itu. Kaki melangkah cepat melewati pematang, melewati rumpun bambu dan tiang-tiang penyangga jembatan kecil dari kayu yang biasa kulewati waktu kecil. Tapi sawah itu bukan lagi sawah yang ku kenal. Air irigasi berubah keruh seperti lumpur drainase. Daun padi menguning, tapi bukan kuning matang panen, melainkan pucat, layu, sekarat. Aku mencangkul bagian tengah petak sawah, dan bau busuk menyembur keluar. Bukan tanah biasa, tapi campuran lumpur dan bau amis darah. Di bawah tanah, kutemukan kain kafan terikat rapat, seperti dikubur dengan sengaja. Kakiku lemas, tanganku gemetar. Kupanggil Mbah Karso, tetua desa yang dulu sahabat dekat Mbah Buyutku. Lelaki tua itu datang dengan tongkat dan pandangan kosong. Saat melihat kain kafan yang kutemukan, ia hanya mengangguk pelan dan berkata lirih. Akhirnya terbuka juga. Ya, segel tanahnya. Segel? Kata itu menancap seperti paku ke ubun-ubunku. Mbah Karso lalu bercerita, pada masa penjajahan Belanda, kakek buyutku, Wiro Darmojo, adalah orang pertama di desa yang punya sawah subur. Tapi kala itu, tanah di Muncang Wetan masih tandus dan hanya bisa ditanami singkong. Tak ada padi, tak ada air. Sampai suatu malam, Wiro Darmojo pergi ke Gunung Muria dan bertapa di petilasan Embah Sekar, sebuah tempat sunyi di tengah hutan yang dikenal sebagai persemayaman makhluk penunggu tanah. Ia membuat perjanjian darah. Untuk mendapatkan tanah subur bagi keturunannya, ia menyerahkan 2 nyawa anak angkatnya sebagai tumbal. Dalam semalam, tanah berubah lembut dan berair. Padi bisa tumbuh tanpa pupuk. Tapi itu semua datang dengan harga. Dan perjanjian itu harus diperbarui setiap 3 generasi. Sekarang, generasi ketiga adalah bapakku. Dan masa berlaku perjanjian itu telah habis. Tanpa pembaruan atau tumbal baru, tanah ini akan dikutuk. Tanaman akan busuk. Penghuni rumah akan sakit, bahkan mati perlahan dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Dan parahnya, jika keluarga tak bersedia menyerahkan tumbal lagi, roh penunggu tanah akan memanggil orang lain untuk memutus warisan, dengan cara apapun. Ramijan tahu perjanjian ini, kata Mbah Karso dengan suara berat. Ia ingin kau sekeluarga pergi agar ia bisa ambil tanah ini, lalu ia yang akan memperbarui perjanjiannya. Telingaku berdengung. Jadi semua ini bukan hanya soal iri dan kekayaan, tapi soal kuasa atas tanah bertuah. Ramijan ingin sawah kami, dan ia tahu cara menguasainya, melalui perjanjian gaib yang bahkan kami sendiri sudah lupakan. Tiba-tiba, suara jeritan terdengar dari arah rumah. Aku berlari kembali. Di sana, bapak terbangun, tapi dengan mata yang kosong. Ia duduk tegak di ranjang,
tubuhnya kaku seperti mayat. Dari mulutnya keluar suara serak, bukan suara Bapak. Kalau kau tak serahkan tanah ini, kami ambil tubuhmu. Tanah kami haus darah. Seketika tubuh Bapak terlempar ke belakang, menghantam dinding. Aku membaca ayat kursi, mencoba menahan. Tapi roh itu kuat. Udara di dalam rumah jadi dingin seperti kulkas. Mbak Kirti menangis di pojok ruangan. Lampu minyak berkedip lalu padam. Dalam kegelapan, aku melihat siluet, bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala berdiri di sudut ruangan. Tangannya menggenggam padi hitam, dan mulutnya komat kamit. Aku menggenggam rajah dari Kiai Amar, lalu membacakan wirid pelindung yang selama ini hanya kupelajari, belum pernah kupraktikan. Perlahan, suara roh itu memudar, dan Bapak ambruk tak sadarkan diri. Tapi aku tahu ini belum selesai. Malam itu, aku duduk di lumbung padi, sendirian. Aku membuka peti kayu tua milik Bapak yang terkunci selama bertahun-tahun. Di dalamnya, terdapat kain kafan berisi tanah kering dan padi mati, gelang akar bahar, kertas bertuliskan aksara Jawa kuno dengan kalimat pengikat tanah, dan sebuah catatan bertinta merah. Jika tanah mulai menolak, ingatlah bahwa tak semua warisan bisa diwariskan tanpa darah. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Sebuah kalimat dari Kiai Amar kembali terngiang. Ilmu yang tak disertai amanah, hanya akan menjadi laknat. Besoknya, aku pergi ke rumah Juragan Ramidjan. Rumah besar berdinding semen yang mencolok di antara rumah kayu lainnya. Tapi anehnya, rumah itu kosong. Semua jendela ditutup rapat. Tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Tapi di teras, aku menemukan kain merah tergantung di pohon mangga, dengan boneka kecil digantung di tengahnya. Rambutnya panjang dan bajunya sama persis dengan baju yang dipakai Bapak 2 hari lalu. Seseorang telah memulai proses penggantian jiwa, dan boneka itu adalah simbolnya. Aku pulang dengan langkah lunglai. Di tengah jalan, aku menatap sawah yang kini benar-benar mati. Hanya tersisa lumpur, tanaman busuk, dan tanah retak. Dan malam itu, saat aku menulis di halaman kitab bekas pesantrenku, aku menulis, sawah kami bukan hanya ladang padi, tapi ladang kutukan. Dan aku, satu-satunya penjaga yang masih hidup. Pagi itu, aku duduk di beranda rumah, memandangi sawah yang kini tak lebih dari ladang kematian. Batang padi rebah seperti bangkai yang lupa dikubur. Udara pagi terasa pengap, seolah langit enggan memberi nafas pada tanah kami. Di kejauhan, rumah besar Juragan Ramidjan berdiri angkuh, mencolok dengan pagar besi dan tiang tinggi menjulang. Dalam hati aku tahu, perang ini bukan lagi antara manusia dan manusia, tapi antara manusia dan kekuatan yang disewakan oleh nafsu tamak. Siang itu, aku mendatangi rumah Mbah Suraji, mantan dukun kampung yang kini sudah uzur dan tak lagi melayani urusan dalam. Ia tinggal di ujung desa, rumahnya dikelilingi pohon turi dan semak berduri. Mbah Suraji sudah tahu maksud kedatanganku. Aku tahu santet itu bukan kerjaan orang sembarangan. Gani, katanya pelan, sambil menggiling tembakau. Itu santet kiriman berlapis 3, dan itu ilmu yang dulu cuma kupelajari, tapi tak pernah berani kugunakan. Ia membuka lemari tua di pojok ruangan. Di dalamnya ada kitab tua berwarna merah bata. Sampulnya dari kulit, dan tulisan di dalamnya bukan huruf Latin ataupun Arab, melainkan aksara Hanacaraka campur rajah. Dari buku itu, Mbah Suraji menunjukkan lambang Sengkala Duraka Resi, sebuah bentuk santet warisan kerajaan kuno, yang dipercaya berasal dari lereng Gunung Muria bagian utara. Ilmu itu bisa menanam racun, logam, bahkan makhluk halus ke dalam tubuh korban, jelasnya. Tapi yang paling berbahaya, adalah bentuk santet tanah. Korban bukan hanya manusia, tapi juga segala yang menyentuh tanah miliknya. Aku menahan napas. Ramidjan bukan sekadar iri. Ia tahu tanahmu bertuah. Ia ingin menyedot berkahnya dengan cara menyatu melalui jalur gaib. Keesokan malamnya, aku memutuskan menyelinap ke halaman rumah Juragan Ramidjan. Meski rumahnya tampak sepi, aku tahu kekuatan tak kasat mata sedang berkumpul di sana. Di balik pagar seng sebelah utara, aku melihat sebuah bel bambu tertutup tirai merah. Di dalamnya, samar-samar tampak cahaya lilin dan bau kemenyan terbakar. Aku mendekat perlahan, bersembunyi di balik rumpun singkong. Dan dari celah tirai yang berkibar,
Aku melihat sebuah upacara berlangsung. 3 orang berdiri membelakangi api. Salah satunya adalah Ramijan, memakai baju adat hitam dengan selendang merah, dan memegang keris kecil berlapis bunga Kamboja layu. Di depannya ada kuali tanah berisi air berwarna hitam, dan di dalamnya 3 helai rambut bapakku. Perutku terasa melilit. Tumbal pertama belum cukup, ujar Ramijan dalam suara berat. Kami butuh darah dagingnya, si anak. Sargani. Tiba-tiba, dari balik kuali itu muncul asap hitam yang membentuk wajah. Wajah yang tak asing. Wajah ibu. Tapi wajah itu hancur dan pucat. Matanya hitam legam. Ia tersenyum padaku, lalu menghilang dalam asap. Aku terjatuh ke belakang, tak sengaja menjatuhkan ranting. Seseorang mendengar. Salah satu orang berbaju hitam menoleh. Aku segera melarikan diri, menyusup ke kebun belakang. Napasku tercekat. Sesampainya di rumah, tubuhku menggigil. Aku baru paham, kematian ibu dulu mungkin bukan wajar. Ia meninggal mendadak tanpa sebab medis. Mungkinkah ia tumbal sebelumnya? Aku mencari kembali kitab tua warisan Kyai Amar. Di sana tertulis satu catatan khusus. Jika tanah mulai menolak, maka yang pernah memberi restu padanya akan ditagih kembali. Aku mengingat malam saat ibu wafat. Ia sempat berdiri di tengah sawah, menangis sendirian. Dan besok paginya, ia meninggal dalam tidur. Air mataku jatuh. Perasaan bersalah dan amarah bersatu dalam dadaku. Beberapa malam berikutnya, gangguan demi gangguan datang silih berganti. Di atap rumah terdengar langkah kaki kecil, seperti anak kecil berlarian. Kucing kampung mendadak berkumpul di depan pintu, mengeong keras tanpa henti. Dan setiap tengah malam, tanah di halaman bergerak sendiri, membentuk pola spiral, lalu retak ke dalam. Aku tak punya banyak waktu. Akhirnya, aku membuka ilmu warisan terakhir yang selama ini kusimpan, ilmu tolak bala Kawi Sungsang, ilmu tingkat tinggi yang hanya boleh digunakan sekali seumur hidup, dengan konsekuensi, tubuh akan menjadi saluran sempit antara dunia jin dan manusia selama 40 hari. Artinya, jika aku gagal menutup celah itu dalam 40 hari, aku akan dirasuki selamanya. Malam itu, dengan mandi air 7 sumur dan dupa dari pesantren, aku duduk menghadap timur. Kubaca mantra Kawi Sungsang pelan-pelan, menyiapkan diriku menjadi umpan dan pelindung terakhir. Begitu ayat terakhir selesai, seluruh rumah bergetar. Dari dinding-dinding rumah keluar lendir hitam yang menggeliat seperti cacing. Dan dari bawah rumah, tangan-tangan berlumpur kembali muncul, kali ini lebih besar dan keras. Mereka berusaha meraih kakiku, tapi tak bisa menyentuh tubuhku karena perlindungan masih aktif. Sementara itu, Bapak mulai kejang-kejang lagi, dan dari mulutnya terdengar satu kalimat pelan, seolah roh penunggu tanah bicara lewat dirinya. Kami tak butuh sawahmu lagi, Sargani. Kami butuh tubuhmu. Dan malam itu, kiriman pertama dari Ramijan datang langsung padaku. Dari arah halaman, sosok tinggi kurus dengan wajah pucat, rambut panjang menutupi mata, muncul perlahan. Ia membawa paku besar berkarat, dan setiap langkahnya menimbulkan retakan tanah. Aku berdiri, mengangkat rajah, dan membaca Kawi Sungsang penuh tenaga. Pertempuran baru dimulai. Dan aku sadar, perang ini tak akan selesai tanpa membuka rahasia terakhir dari tanah ini. Siapa sebenarnya penunggu tanah sawah keluarga kami? Malam itu hujan turun dengan ganjil. Bukan deras, tapi deras dalam diam. Setiap tetes air yang jatuh ke atap terdengar seperti derap kaki makhluk yang sedang mengelilingi rumah. Aku duduk di ruang depan, memegang rajah kain dari Kyai Amar yang sudah mulai pudar warnanya. Tubuhku belum pulih betul setelah mengaktifkan Kawi Sungsang. Tapi gangguan makin sering datang. Bapak belum sadarkan diri. Nafasnya berat, seperti menahan sesuatu yang ingin keluar dari dalam tubuhnya. Kadang ia mengerang sambil menggumamkan kata-kata tak dikenal. Tanah, merah, darah, tumbal, merah. Dan malam itu, gangguan tak datang dari luar, melainkan dari dalam. Dari dalam rumah. Tepatnya, dari lumbung tua di belakang dapur. Lumbung itu sudah lama tak digunakan. Dulu tempat menyimpan padi panen, kini hanya tumpukan karung goni dan alat pertanian berdebu. Tapi sejak sore, ada suara dari dalam. Suara seorang perempuan menangis, lirih, menyayat. Aku membawa obor, membuka pintu perlahan. Lumbung itu kosong, tapi suhu di dalamnya seperti kuburan.
Di pojok ruangan, kulihat seonggok karung tua yang tampak bergerak pelan. Ku dekati, ku tarik talinya. Dan saat kubuka, isi karung itu membuat darahku berhenti mengalir. Tulang belulang manusia, lengkap dengan kain batik dan sisir kayu kecil. Dan di bawah tulang itu, ada lempengan tembaga dengan tulisan aksara Jawa kuno. Tumbal pertama. Terkubur agar tanah tetap hidup. Tapi tanah tak akan tidur selama keturunannya masih hidup. Pagi harinya, aku mendatangi Embah Karso lagi, membawa lempengan itu. Lelaki tua itu gemetar saat melihatnya. Ia lalu mengajak aku berjalan ke ujung barat desa, ke sebuah petak sawah tak terpakai yang ditumbuhi ilalang liar. Di sana, di bawah pohon randu tua, ia menunjuk tanah. Disinilah tubuh kakak angkat Embah Buyutmu dikubur. Perempuan. Diberi nama Sari. Ia tak pernah terdaftar di buku keluarga. Dihapus. Tapi tanah ini tahu siapa yang telah memberi makan padanya. Aku termenung. Seluruh hidupku, aku percaya bahwa sawah keluarga kami adalah berkah, warisan leluhur yang jujur. Tapi ternyata, kesuburan itu dibeli dengan jiwa. Malam harinya, aku membaca ulang kitab Kyai Amar, terutama bab berjudul Lelaku-laku Tanah. Di sana dijelaskan, tanah yang diberi makan darah manusia akan hidup dan menyimpan kesadaran. Ia bisa memberi berkah, tapi juga bisa menuntut. Terutama jika tak ada kesepakatan baru atau jika pengkhianatan terjadi. Dan malam itu, aku bermimpi, berdiri di tengah sawah yang membara, dikelilingi api berwarna merah darah. Di hadapanku, berdiri sosok perempuan dengan wajah berlumur lumpur, mata putih tanpa bola, rambut menjuntai hingga tanah. Ia menunjukku dengan satu jari. Aku Sari, tumbal yang dilupakan. Kau cucu dari orang yang menjualku ke tanah ini. Sekarang tanah minta bayaran barunya. Ia lalu menghilang, dan suara bayi menangis menggema di seluruh ladang. Aku terbangun dalam keringat dingin. Dan di luar, seluruh tanaman di halaman depan layu serempak dalam satu malam. Seperti ada kutukan yang menjalar lewat akar. Aku akhirnya tahu, kunci dari kutukan ini bukan pada Ramidjan, tapi pada tanah itu sendiri. Ramidjan hanya memanfaatkan celah, tanah yang sedang lapar. Dan satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan menghadap sang penunggu. Dengan sisa tenaga, aku menuju petilasan Embah Sekar di tengah hutan Gunung Muria. Tempat ini dikenal hanya oleh santri-santri lama, karena letaknya tersembunyi di balik bukit cadas dan hutan pakis. Aku membawa 3 benda. Lempengan tembaga tumbal Sari, segenggam tanah sawah yang mulai membusuk, rajah dari Kyai Amar. Sesampainya di petilasan, aku membaca wirid pembuka sambil menancapkan tanah sawah ke lubang batu. Angin langsung berhenti, udara membeku, dan dari balik pepohonan, sosok tinggi besar muncul. Wajahnya hitam legam, matanya merah, dan tubuhnya dibungkus akar dan lumut. Ia tak bicara, hanya menatap. Tapi dalam pikiranku, suaranya menggema. Kami menjaga tanah ini, tapi kalian melupakan perjanjian. Sekarang darah cucumu harus menggantikan darah tumbal pertama. Aku menjawab pelan, bukan dia yang bersalah. Biarkan aku jadi penutupnya. Makhluk itu tertawa. Tapi tawa itu membuat bumi bergetar. Kau terlalu suci untuk tanah ini, tapi terlalu kotor untuk surga. Maka jadilah penyeimbang. Masuki pusaran tanah bertuah. Tiba-tiba tanah di bawahku merekah, membentuk lubang seperti pusaran. Aku terhisap, jatuh ke dalamnya. Dalam hitungan detik, aku berada di ruang gelap tanpa ujung, dikelilingi suara-suara dari para tumbal yang dikorbankan. Mereka menangis, merintih, memanggil nama orang-orang yang sudah mati. Dan di tengah ruangan itu, berdiri sosok Sari, dengan wajah tenang. Aku tak butuh dendam. Aku hanya ingin dikenang. Dengan lirih, aku membaca Al-Fatihah, dan menyebut namanya penuh. Sari Mulyaningrum binti Wirodarmojo. Lalu kukubur kembali tulangnya dengan doa yang lengkap. Ketika kubuka mata, pagi telah datang. Aku masih duduk di pelataran petilasan. Tapi kali ini, angin bertiup pelan. Burung berkicau. Dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku merasa udara desa ini kembali bernyawa. Aku kembali ke rumah, dan mendapati bapak duduk di kursi, tersenyum, sembuh. Tak ada lagi beling atau paku dari tubuhnya.
Tapi aku tahu ini belum selesai. Karena saat malam tiba, suara dari sawah memanggilku. Satu kutukan telah ditutup, tapi satu lagi masih menunggu. Ramidjan telah membuka gerbang lain. Dan malam itu, aku memimpikan sawah menghitam, dan sebuah makam batu berdiri di tengah petak sawah kami. Malam itu, aku tak bisa tidur. Udara terasa berbeda. Bukan dingin, tapi panas kering seperti hembusan dari tungku. Meski lampu padam, aku tahu, ada sesuatu yang terbuka. Sejak aku menutup kutukan lama dengan menyebut nama almarhumah Sari Mulyaningrum, suasana rumah kami berubah. Tanah mulai netral, suara-suara lenyap, dan Bapak perlahan bisa berjalan lagi. Tapi kesunyian yang datang justru lebih mengerikan, karena terlalu tenang. Di tengah malam, seekor burung hantu bertengger di genteng, menghadap ke arah selatan. Matanya menatap sawah, dan dari arah sana, bau darah mulai tercium. Pagi harinya, warga desa geger. Di sawah milik Pak Seno, yang bersebelahan dengan tanah keluarga kami, ditemukan tanaman padi menghitam dan berlendir. Tapi yang lebih mengejutkan, mayat kambing tanpa kepala terkubur setengah badan, di tengah petak sawah, seolah dijadikan sesaji. Bersama Mbah Karso dan dua warga lainnya, kami mencoba menggali area sekitar. Dan di bawah lapisan lumpur, ditemukan rajah bertulisan aksara Jawa yang dibakar sebagian, dibungkus rambut manusia dan kain kafan sobek. Mbah Karso gemetar. Ini bukan santet biasa, ini gerbang keempat. Santet tingkat tinggi, hanya dilakukan oleh dukun yang sudah menjual tubuhnya. Aku tak paham. Ramidjan sudah lama menyatu dengan tanah. Tapi sekarang ia tak hanya kirim santet. Ia membuka gerbang. Artinya, dia bukan lagi manusia penuh. Dia perantara, medium, alat bagi kekuatan lebih besar. Malam harinya, aku mencoba menenangkan diri di surau tua milik pesantren lama yang sudah rusak. Di sana, aku membuka kitab Suluk Kawiraya, kitab terakhir dari warisan Kiai Amar yang tak pernah kubuka selama ini. Isinya tentang ilmu pertahanan dari santet tanah bertingkat. Dalam satu bab, dijelaskan bahwa jika gerbang keempat terbuka, maka roh jahat dari dalam tanah bisa menggandakan nyawa, menciptakan bayang-bayang dari orang yang masih hidup, tapi memiliki ruh dari kematian. Dengan kata lain, penggandaan nyawa. Makhluk ini akan menyerupai manusia biasa, memiliki ingatan target, bisa berbicara, bahkan bisa menyentuh. Tapi mereka punya satu kekurangan, tak bisa menyebut nama lengkap dengan benar. Dan malam itu, aku sadar, Ramidjan telah menggandakan diriku. Keesokan subuh, saat aku pulang ke rumah setelah dari surau, ibu, maksudku, bapak, menatapku dengan kaget. Loh, kamu, bukannya tadi malam belum pulang? Hatiku tercekat. Maksud bapak? Semalam kamu masuk rumah jam 2, duduk di pojok ruang depan, nggak bicara sama sekali. Kupikir kamu capek, tapi kamu senyum terus. Sampai jam 4, lalu menghilang. Aku tak menjawab. Langsung kutarik sajadah, duduk di depan cermin. Di dalam cermin, aku melihat aku, tapi dia tidak melakukan gerakan yang sama. Bayangan itu berkedip 1 detik lebih lambat. Dan ia tersenyum. Aku melacak keberadaan bayangan itu. Berdasarkan jejak tanah di halaman, ia berjalan ke arah petak sawah 4. Tanah yang dulunya dikenal angker karena pernah dijadikan tempat bunuh diri. Saat aku sampai di sana, sosokku berdiri di pematang. Sama persis denganku. Baju sama. Langkah sama. Tapi ketika aku menyapanya dan menanyakan nama lengkapku, dia menjawab, Sargani bin Wiryodiharja. Salah. Harusnya Wiryodiharjo. Aku langsung membaca rajah penolak bayang. Tapi makhluk itu tak lari. Ia malah menatapku, dan berkata, kau menutup satu pintu, tapi membuka yang lain. Tanah ini tidak akan pernah kosong. Selama darah masih mengalir, masih ada yang bisa dikorbankan. Ia kemudian melompat ke sawah, dan menghilang dalam lumpur. Kejadian itu membuatku paham. Ramidjan tidak hanya ingin menguasai sawah, tapi juga membuat aku kehilangan identitas. Jika bayangan itu berhasil menggantikanku, maka semua lelaku spiritualku akan gagal, dan tanah akan menganggapnya pewaris yang sah. Malam itu, aku pergi ke rumah Mbah Suraji, memohon petunjuk terakhir.
Ia memberiku segumpal tanah dari makam Kiai Amar, yang katanya bisa membimbing ruh asli dan memisahkannya dari tiruan. Taruh tanah ini di tempat kamu lahir. Di situ, kamu, yang asli akan bersemayam. Sisanya akan ditolak tanah. Masalahnya, aku tidak lahir di rumah ini. Menurut cerita Bapak, aku lahir di gubuk sawah, saat hujan badai di malam Jumat Pahing. Gubuk itu sudah lama roboh, tapi aku tahu lokasinya. Malam Jumat Pahing, aku mendatangi bekas gubuk. Hanya ada pohon kelapa miring dan batu bata berserakan. Di tengahnya, aku menabur tanah dari makam Kiai Amar, lalu duduk bersila, membuka mantra suluk penolak tiruan. Hawa langsung berubah. Angin berhenti. Dan dari arah belakangku, suara kakiku sendiri terdengar. Aku tak berbalik. Aku tahu, itu bayangan underscoreku. Kenapa kamu takut kehilangan sawah, Sargani? Bukankah lebih mudah jika kita bagi saja tubuh ini? Kau siang, aku malam. Kau dunia, aku bawah tanah. Aku hanya menjawab dengan satu kalimat. Nama lengkapku Sargani bin Wiryodiharjo. Tanah bergetar. Makhluk itu menjerit. Tubuhnya mulai retak, dan dari sela-sela kulitnya, keluar beling, paku, dan darah hitam. Ia melompat, menabrakku, tapi tanah tempat aku lahir itu menolak kehadirannya. Ia tenggelam, menghilang bersama lumpur. Aku terkapar. Tapi aku tahu satu hal, aku telah memenangkan perang identitas. Namun belum sempat aku berdiri, tanah di sekitar bekas gubuk itu mendadak merekah. Dan dari dalam tanah, tangan-tangan lain mulai muncul. Aku langsung paham, Ramijan telah membuka lebih dari satu gerbang. Dan malam itu, suara-suara tua dari perut bumi berbicara. Kami semua ingin tanahmu, tapi kami juga ingin jiwamu. Kau penutup warisan, tapi juga pembuka bab baru. Dan di tengah mimpi buruk itu, aku melihat Ramijan, berdiri di atas altar tanah, dengan tubuh berlumur darah dan sorot mata seekor hewan buas. Perang baru saja dimulai. Sejak malam itu, aku tahu bahwa pertarunganku dengan Ramijan bukan hanya soal santet atau ilmu warisan. Ia telah membangun sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah sistem, tempat arwah-arwah dijual dan darah ditukar dengan kekuasaan atas tanah. Dan semuanya, berpusat di bawah sawah keluargaku sendiri. Pagi itu, Mbah Karso memanggilku ke rumahnya. Dengan tangan bergetar, ia menunjukkan padaku sebuah gulungan kulit kambing. Ada tulisan Jawa kuno di situ, tapi juga cap darah mengering yang membuat bulu kuduku berdiri. Ini peta pasar gaib, Sargani. Benda ini aku temukan di lubang pohon waru tua dekat sawahmu. Tapi ini bukan hanya peta biasa, ini adalah denah dimensi. Dalam peta itu, tampak jalur-jalur merah membentuk pola spiral, bermuara pada titik yang ditandai dengan simbol, mata terbuka dengan 4 kuku hitam di sekelilingnya. Disinilah letak altar hitam Ramijan, kata Mbah Karso lirih. Di bawah tanah, tepat di bawah petak 7 sawah Muncang. Petak 7 adalah tempat di mana ibu dulu pernah mengalami keguguran, bertahun-tahun sebelum aku lahir. Tak ada yang pernah mau menggarap tanah itu sejak saat itu. Warga percaya tanahnya tak meminum air. Tapi kini aku tahu, tanah itu bukan tak meminum, tapi sudah kenyang darah. Malam harinya, aku pergi ke petak 7, membawa obor, keris warisan Kiai Amar, dan secarik mantra pembuka, gerbang pandangan kedua, dari kitab Suluk Kawiraya. Saat mantra selesai kubaca, tanah mulai merekah. Tapi bukan seperti retakan gempa. Ini seperti pintu melengkung dari lumpur. Dari dalamnya keluar bau daging hangus dan suara seperti puluhan mulut menggumamkan doa-doa patah. Aku turun. Dan di sanalah, aku menyaksikan sesuatu yang tak akan pernah bisa kuceritakan utuh pada siapapun. Sebuah ruang bawah tanah yang luas, tapi bukan gua. Seperti aula. Pilar-pilar tanah menjulang, masing-masing digantung dengan tali yang mengikat tubuh manusia. Tubuh-tubuh menggantung tanpa kepala, tapi masih bergerak. Di setiap ujung ruangan, ada kios-kios. Tapi bukan untuk menjual barang. Mereka menjual waktu hidup, kesuburan sawah, dan bahkan keberuntungan. Pembelinya tak hanya manusia. Ada sosok hitam setinggi 2 meter, berambut api. Ada perempuan bersayap daun kering. Ada juga kakek tua berkepala 3. Mereka semua sedang bertransaksi,
menggunakan tumbal manusia sebagai alat tukar. Dan di tengah altar, duduklah Ramidjan. Tapi tubuhnya bukan seperti manusia lagi. Badannya memanjang, tulangnya menonjol keluar, dan di belakangnya menjuntai 4 ekor seperti ular kayu. Ia tertawa saat melihatku. Kau akhirnya datang juga, pewaris tanah kosong. Tapi tanahmu sudah laku, Sargani. Kau hanya tinggal bangkai berkaki. Aku mencoba membaca mantra penghancur pasar gaib, tapi suara-suara dari kios langsung menggema. Doa patah itu kembali terdengar. Mataku mulai kabur. Lututku goyah. Tanah di bawahku terasa seperti air mendidih. Dan ketika aku hampir kehilangan kesadaran, tiba-tiba muncul cahaya dari keris Kyai Amar. Kilatan itu membelah altar, dan dari dalam keris muncul bayangan Kyai Amar sendiri. Sargani, tanah ini belum sepenuhnya milik mereka. Tapi kamu harus menutup pasar gaib sebelum purnama ketiga. Jika tidak, kamu akan digantikan. Aku kembali sadar. Ramidjan meraung. Tangan-tangannya mencoba menarikku masuk ke altar. Tapi aku sudah melemparkan batu kelahiran, tanah dari malam aku lahir, yang kutaruh di saku sejak malam sebelumnya. Tanah itu menempel ke dasar altar, dan seketika suara jerit mengguncang aula. Pasar gaib bergoyang. Beberapa kios runtuh. Tali-tali yang menggantung tubuh mulai terbakar. Aku lari naik. Tanah di belakangku tertutup sendiri. Lalu sunyi. Besoknya, sawah petak 7 mengering. Tapi bukan kering karena panas. Tanahnya retak seperti kulit manusia yang kehabisan darah. Warga yang melewati daerah itu mulai mengeluh mimpi buruk. Ada yang melihat anaknya sendiri tidur sambil berbicara dalam bahasa yang tak dikenal. Aku tahu, pasar gaib belum sepenuhnya runtuh. Aku hanya mengguncangnya. Tapi Ramidjan masih hidup. Ia masih punya satu kekuatan terakhir, tumbal leluhur. Malamnya, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku melihat ibu berdiri di tepi sawah, menangis. Ia menunjuk ke arah matahari terbenam dan berkata, "Maafkan ibu, nak. Dulu kami pernah menukar sesuatu." Dan di belakangnya, sebuah nisan muncul dari dalam sawah. Di sana tertulis, Sari Mulyaningrum, istri pertama yang dikorbankan. Aku terbangun dengan peluh dingin. Dan aku tahu, rahasia keluarga kami belum berakhir. Setelah malam itu, aku tak bisa lagi memandang sawah dengan rasa damai. Tanah yang dulu kutapaki waktu kecil, tempat aku lari-lari mengejar capung dan mandi lumpur, kini terasa seperti hamparan kulit yang menyimpan jeritan. Dan mimpi tentang ibu tak pernah berhenti. Ia selalu muncul dengan wajah pucat, mata berkaca, dan suara lirih. "Jangan salahkan bapakmu, nak. Kami tak punya pilihan waktu itu." Aku mulai menggali arsip keluarga. Di laci bambu tua di ruang tengah rumah, kutemukan sebuah kitab keluarga bertulisan tangan dengan sampul kulit menghitam. Di dalamnya, tertulis daftar nama leluhur sejak zaman Embah Buyut Masrani. Tapi ada satu nama yang dicoret tebal, Sari Mulyaningrum, ibu kandungku. Namanya dicoret, tapi di bawahnya, ada catatan kecil dalam tulisan bapak. Tahun 1982 diberikan sebagai tumbal untuk kesuburan abadi disaksikan oleh Kyai Ganding dan Ramidjan. Tanganku gemetar. Jantungku terasa seperti diperas. Ibu bukan meninggal karena keguguran. Ia dikorbankan. Ku cari bapak di bilik belakang. Sejak tubuhnya pulih sebagian, ia sering duduk diam menghadap sawah, seperti sedang berbicara pada tanah itu. "Bapak, kenapa ibu dikorbankan?" Ia tak langsung menjawab. Lama ia terdiam, hingga akhirnya matanya berkaca. Waktu itu paceklik. "Gan, 7 tahun sawah kita mati. Semua warga gagal panen. Desa jadi hantu." Lalu Kyai Ganding datang, bawa Ramidjan muda. Mereka tawarkan solusi. Tumbal 1 nyawa, untuk 7 turunan kesuburan. Ibu yang memilih sendiri. Katanya, lebih baik anaknya hidup tanpa ibu, daripada hidup kelaparan. Hatiku robek. Semua yang kusangka cinta, ternyata hasil pengorbanan. Malam harinya, aku datangi makam tua di belakang rumah, tempat nama Sari Mulyaningrum diukir ulang di nisan sederhana dari batu gunung. Di sana, aku mencoba melakukan ritual pemanggilan arwah suci,
ritual yang diajarkan Kiai Amar untuk bicara dengan roh yang dikorbankan secara ikhlas. Kupasang bunga 7 rupa, dupa menyan asli, dan tanah kelahiran dari gubuk tua. Dan ketika doa ke-21 kuhaturkan, angin berhenti. Dupa tak lagi mengepul ke atas, tapi ke bawah, masuk ke dalam tanah. Lalu suara muncul. Nak, bukan cuma aku yang dikorbankan. Ramidjan tak pernah puas. Ia lanjutkan ritual itu tiap 7 tahun. Tapi tak semua sukarela. Beberapa dipaksa. Beberapa dicuri dari perut ibunya. Air mataku jatuh. Aku sadar, Ramidjan menjadikan tanah ini sebagai pabrik tumbal. Pagi-pagi buta, aku mendatangi Mbah Karso dan memintanya memimpin penggalian kecil di pojok petak 9, tempat menurut warga dulu ada dukun bersalin yang hilang secara misterius. Dan benar, setelah 2 jam menggali, kami menemukan tulang bayi yang dibungkus kafan kuning dan rambut perempuan. Di dalamnya, tergulung rajah berisi kalimat, tumbal yang belum tahu dirinya. Hatiku bergetar. Bayi itu belum sempat diberi nama, tapi tanah sudah memakan tubuhnya. Aku kembali ke rumah dan mulai menyusun kepingan-kepingan fakta. Tahun 1982, ibu dikorbankan untuk membuka kesuburan. Tahun 1989, 1996, 2003, dan 2010, selalu ada warga yang hilang atau meninggal secara misterius di desa Muncang Wetan. Semuanya berjarak 7 tahun. Dan sekarang, 2025, artinya, tumbal baru sedang disiapkan. Siapa? Aku mendatangi rumah Sarni, seorang janda muda yang baru melahirkan anak kembar 2 bulan lalu. Ia cerita bahwa setiap malam, bayinya menangis keras. Tapi bukan karena lapar. Karena bayinya melihat kakek tua bertanduk di pojok langit-langit. Aku tahu itu bukan mimpi. Ramidjan sudah mulai menandai. Malam itu, aku pergi ke pondok pesantren lama yang sudah hancur. Di sana tersimpan pusaka batu wetu telu, batu pemutus perjanjian tanah. Tapi batu itu hanya bisa diangkat oleh keturunan darah pertama dari tumbal. Aku, sebagai anak dari tumbal utama, punya hak itu. Dengan membaca ayat-ayat pemutus yang diajarkan dalam Sulukawiraya, aku pegang batu tersebut. Tangan terasa terbakar, tapi batu terangkat. Langit berubah, gerimis turun, dan dari arah selatan, terdengar lolongan panjang. Ramidjan tahu, pusaka utama sudah diambil. Keesokan harinya, desa Muncang Wetan gempar. Tanah di sekitar sawah kami pecah. Bukan retak biasa, tapi seperti kulit manusia yang melepuh. Ramidjan mengamuk. Di malam Jumat itu, ia muncul dalam wujud utuh, bertanduk, berambut api, tubuh setengah batu, dan tangan berkuku besi. Kembalikan batu itu, Sargani. Tanah ini milik kami sekarang. Tapi aku berdiri tenang. Batu wetu telu kuangkat tinggi. Atas nama darah ibuku yang kau korbankan, aku putuskan perjanjian ini. Tanah ini bukan lagi milik darah. Tiba-tiba langit terbelah. Cahaya menyambar tubuh Ramidjan. Ia berteriak. Tubuhnya hancur jadi debu. Tapi sebelum hilang, ia tertawa. Kau pikir perjanjian putus? Tidak. Sargani, ada satu tumbal terakhir, pewaris tanah kamu. Aku jatuh pingsan. Dalam mimpi, ibu datang padaku. Ia memelukku erat dan berkata, bila kamu ingin hidup, tinggalkan tanah ini. Jangan pernah kembali. Tapi bila kamu ingin menyelamatkan semua, maka kau harus jadi penjaga baru. Tidak akan ada tumbal, tapi kamu tak bisa mati. Aku terbangun. Dan sejak hari itu, aku tidak pernah tidur lagi. Karena tiap kali aku pejamkan mata, tanah memanggilku. Sejak malam ketika Ramidjan lenyap dalam cahaya yang membelah langit, desa menjadi hening. Tapi itu bukan ketenangan biasa. Itu sunyi yang mencekam. Seperti setelah badai besar, ketika semua pohon diam, tetapi udara terasa seperti menyimpan ledakan yang belum selesai. Dan aku, Sargani, bangun dari pingsanku, dalam tubuh yang sama, tapi tak sepenuhnya manusia lagi. Pagi itu, saat bangun dari dipan bambu, aku melihat bayanganku di ember air. Wajahku tampak sama, tapi mataku, bola mataku kini berwarna tanah basah, seperti lumpur sawah yang baru dibajak. Aku mencoba berdoa seperti biasa,
namun lidahku keluh. Ketika aku menyentuh tanah, aku bisa mendengar detak jantungnya. Tanah di sekitar rumahku bernapas. Dan dalam bisikan itu, suara ibu datang kembali. Kau telah dipilih, nak, penjaga tanah bertuah. Kau telah mengakhiri perjanjian darah, tapi tanah butuh penutup. Bukan untuk dikorbankan, tapi untuk menjaga. Mbah Karso datang ke rumah malam itu. Ia melihat ke dalam mataku dan mundur beberapa langkah. Kau sudah terikat, ya Allah, bahkan tanah menumbuhkan kulitmu. Aku tak mengerti sampai ia mengangkat lengan bajuku. Ada pola garis seperti urat akar padi tumbuh di kulitku. Bukan luka, tapi tumbuh, hidup, dan kadang berdenyut. Kamu bukan manusia seutuhnya lagi, Gan. Kau kini bagian dari tanah bertuah itu sendiri. Waktu berlalu, tapi aku tak pernah merasa lapar, tak pernah mengantuk, bahkan tak pernah berkeringat. Tubuhku berubah menjadi semacam penyeimbang tanah. Aku bisa merasakan bila ada yang menginjak sawah dengan niat jahat, bila ada yang ingin mencuri hasil bumi, atau bahkan bila ada yang hendak kembali melakukan santet di desa ini. Namun, itu semua datang dengan harga. Aku tak bisa keluar dari batas desa Muncang Wetan. Kaki ini tak mau melangkah melewati batas batu sungai di sebelah timur. Seolah ada tali tak kasat mata yang menarikku kembali. Dan yang lebih mengerikan, aku mulai melihat arwah-arwah lama. Malam ketiga, aku berjalan ke petak 7, sawah yang dulunya menjadi pusat altar. Di sana, kulihat sosok perempuan tua berdiri di ujung galengan. Ia mengenakan jarik batik lawas, rambutnya digulung, dan matanya kosong. Aku tumbal tahun 1996. Namaku Yati. Aku diculik dari hamil 7 bulan. Aku tumbal tahun 2003. Namaku Saiman. Aku hanya petani, tak tahu apa-apa. Kami tak dendam. Kami hanya ingin nama kami diingat. Satu persatu mereka muncul. Ratusan. Berdiri di sepanjang petak sawah. Mulut mereka terbuka, tapi tak bersuara. Namun dari tanah, terdengar bisikan serempak. Tuliskan nama kami, Sargani. Jangan biarkan kami menghilang. Malam berikutnya, aku mulai membuat buku tumbal. Sebuah catatan tangan dengan nama-nama para korban perjanjian berdarah. Aku menuliskannya dalam bahasa Jawa kuno, bahasa roh. Dan setiap selesai menulis satu nama, suara tangisan halus terdengar dari luar rumah, lalu hilang. Itu berarti satu jiwa telah pulang. Namun tak semua arwah tenang. Ada satu yang menolak pergi. Ramidjan. Meski tubuh fisiknya hancur, jiwanya terperangkap di lapisan bawah tanah, dalam bentuk energi dengki yang membusuk. Mbah Karso menyebutnya sebagai sedulur sungsang, roh perjanjian yang ditolak langit dan bumi, tapi ditelan oleh tanah bertuah sebagai racun. Dan racun itu mulai meracuni anak-anak kecil di desa. Sarni, ibu muda yang kembarannya pernah melihat kakek bertanduk, kini mendapati anaknya selalu bicara dalam mimpi dengan bahasa yang sama. Waktu belum habis. Darah belum lunas. Aku pun tahu, meski perjanjian telah kuputus, sisa kekuatan Ramidjan masih tertinggal. Dan aku, sebagai penjaga, harus menutup pintu terakhir itu, sumur miring di kaki Bukit Cengklik. Sumur itu dulunya dianggap tempat pemandian kuda, tapi sebenarnya adalah pintu masuk pertama Ramidjan saat awal mendirikan pasar gaib. Di dalamnya tersimpan pusaran energi hitam yang bisa menarik roh-roh dengki agar kembali ke permukaan. Dengan membawa batu wetu telu, kitab Sulukawiraya, dan segenggam tanah dari petak 1, aku turun ke dasar sumur. Kabut tipis mengepul dari air yang tak bergerak. Dan dari kedalaman itu, muncul suara parau. Tanah ini milikku. Aku tidak dikalahkan. Aku hanya disisihkan. Kau akan jadi penerusku. Kau akan tumbal abadi. Air berubah menjadi tangan-tangan lumpur. Mereka mencoba menarikku. Tapi aku membaca mantra terakhir. Lemah iku suci, ora kudu dikurban. Pancen kudu dijaga. Dan batu itu telu kuletakkan di dasar air. Cahaya menyilaukan meledak dari dalam sumur. Tangan-tangan itu meleleh. Dan suara Ramidjan lenyap dalam jeritan panjang, disusul diam. Sejak malam itu, anak-anak tak lagi bermimpi buruk. Tanaman mulai tumbuh kembali. Burung kembali ke sawah. Dan aku,
Semakin kehilangan rasa sebagai manusia. Warga mulai memanggilku Ki Sargani, walau umurku baru 30. Mereka datang minta air, minta nasihat, minta perlindungan. Tapi aku tak lagi tidur, tak lagi bermimpi, bahkan tak lagi merasa tua. Karena kini, aku bukan sekadar santri. Aku adalah bagian dari tanah bertuah. Dan tugasku belum selesai. Karena di balik cahaya pagi, tanah masih berbisik. Dan masa lalu belum selesai membisikkan rahasianya. Setelah kepergian roh Ramijan ke pusaran sumur terlarang, warga desa Muncang Wetan merasa lega. Kehidupan kembali berjalan. Padi mulai menguning. Ayam-ayam kembali berkokok tepat sebelum fajar. Bayi-bayi tak lagi menangis di malam hari karena mimpi buruk. Dan di tengah rasa syukur yang mengembang di hati mereka, muncullah ide dari para sesepuh desa, mengadakan kenduri besar-besaran. Sebuah syukuran untuk menghapus trauma. Disiapkan di tengah sawah, di bawah pohon randu tua yang dulu menjadi batas antara ladang Ramijan dan tanah warga biasa. Aku, Sargani, duduk di ujung tikar pandan bersama Mbah Karso. Warga lain berkumpul membawa tumpeng, ketan, ayam ingkung, serta sesaji bunga 7 rupa. Semuanya percaya bahwa dengan membaca doa dan syukuran, roh-roh akan tenang dan kesuburan akan lestari. Tapi aku gelisah. Sejak pagi, tanah terasa panas. Tidak seperti biasanya. Aku bisa merasakannya. Detaknya tak berirama. Seolah ada gumpalan amarah yang tertahan di lapisan dalam. Mbah, tanah ini belum siap menerima doa, bisikku pelan. Tapi Mbah Karso menatapku dengan bijak. Gan, warga perlu pengharapan. Kalau mereka tak didoakan, mereka akan selalu merasa tanah ini milik iblis. Dan ketika doa dimulai, sesuatu berubah. Langit tiba-tiba gelap. Padahal belum lewat zuhur. Angin kencang berputar di atas sawah, membentuk pusaran kecil. Ayam ingkung mendadak berasap. Bunga sesaji mekar mendadak, lalu menghitam dan layu dalam sekejap. Lalu, tanah bergetar. Perlahan dari bawah tikar kenduri, muncul retakan kecil. Seperti ular merayap di balik kulit bumi. Dari celah itu, sesuatu terdorong keluar. Benda keras, berlendir, dan hitam. Aku mendekat dan hatiku luruh. Itu tulang manusia. Warga panik. Doa dihentikan. Anak-anak menangis. Ibu-ibu berteriak. Tapi tanah tak berhenti. Satu persatu, dari titik-titik bekas sawah tumbal di masa lalu, tulang-tulang muncul ke permukaan. Ada yang masih terbungkus kain kafan usang. Ada yang tinggal tengkorak. Tapi semuanya membawa sidik tanda, bekas korban yang tak pernah diakui. Dan di atas setiap tulang tumbuh jamur darah. Aku berdiri dan berseru, hentikan kenduri ini. Tanah belum selesai bicara. Ini bukan saatnya doa, ini saatnya mendengarkan. Mbah Karso menangis. Ia bersimpuh di dekat tulang pertama yang muncul. Ini anakku. Samin. Hilang tahun 2003. Kukira dia kabur ke kota, ternyata jadi tumbal Ramijan. Tangisnya meledak. Warga satu persatu menyadari bahwa tulang-tulang itu adalah milik mereka sendiri. Anak-anak mereka, saudara, istri, suami, yang dianggap hilang atau terdampar. Mereka tak hilang. Mereka dikubur hidup-hidup oleh perjanjian tanah. Setelah kejadian itu, desa Muncang Wetan berubah. Tak ada lagi kenduri. Tak ada lagi tumpeng syukuran. Hanya tabur bunga dan doa diam. Aku mengumpulkan tulang-tulang itu. Kusimpan di lumbung kosong yang dulunya milik keluarga Ramijan. Setiap malam, aku bacakan nama mereka dari buku tumbal. Setiap nama yang kusebut, cahaya redup muncul dari tulangnya, lalu hilang perlahan. Tapi dari antara ratusan tulang itu, ada 3 yang tak mau tenang. Tulang anak kecil, usia sekitar 4 tahun. Masih utuh, namun kulit kepalanya keras seperti batu. Dan ketika kuletakkan di lantai, tulang itu bergerak sendiri. Kupanggil Mbah Karso. Gan, itu bukan tulang biasa, itu tubuh yang belum sempat mati. Aku menatapnya. Tak percaya. Maksudnya, ini masih hidup. Mbah Karso mengangguk. Masih terikat pada roh tumbal. Tapi bukan dari masa lalu, dari masa depan. Aku panik. Ku coba membaca tanda-tanda dari tubuh itu.
Dan benar, di dadanya terukir raja huruf, Kaawa, kode Ramijan untuk tumbal baru yang sedang dikandung. Aku sadar pewaris perjanjian masih ada. Dan ada orang di desa ini yang tengah mengandung bayi baru untuk dikorbankan dalam ritual lanjutan. Meski Ramijan sudah binasa, jejak ilmunya masih tertinggal, bergerak melalui bisikan mimpi dan mantra terlarang yang tertulis di dinding gua bawah sawah. Malam itu, aku kembali ke gubuk Randu Lawas, tempat Ramijan dulu menyimpan kitab asli. Dengan batu wetu telu, aku buka segelnya. Di dalamnya, aku menemukan gulungan naskah kering berjudul Sastra Rahwana Tunggak Waras. Isinya adalah daftar keturunan yang masih bisa digunakan sebagai tumbal cadangan. Dan di daftar terakhir, 2025 tumbal disiapkan dari garis darah keempat anak dari keturunan Kadek Sunarti. Hatiku langsung berdetak kencang. Aku kenal nama itu. Kadek Sunarti adalah ibu dari Risma, gadis belia desa yang baru menikah dan tengah hamil 5 bulan. Aku berlari ke rumah Risma. Tapi aku terlambat. Di dalam rumah, lilin menyala di sudut. Ada jejak darah kecil di pintu. Dan Risma duduk di pojok, matanya kosong, perutnya berdarah, dan mulutnya komat-kamit. Bayi ini bukan milikku, dia sudah diberi nama sebelum aku mengandungnya. Aku jatuh berlutut. Dunia berputar. Ramijan boleh lenyap, tapi ilmunya menyebar seperti jamur. Warga yang serakah, yang ingin tanah mereka kembali subur dalam semalam, telah diam-diam meniru ritual lama. Aku tahu pekerjaanku belum selesai. Tanah mungkin sudah memilihku sebagai penjaga, tapi kini, aku harus menjadi pemutus rantai. Dan untuk itu, aku harus menggali ke dalam tanah. Bukan sekadar membaca doa, tapi turun ke akar-akar bumi. Karena di sana, kitab sejati Ramijan masih tertanam. Dan selama kitab itu tak dimusnahkan, satu generasi tumbal baru akan selalu lahir. Setelah kepergian roh Ramijan ke pusaran sumur terlarang, warga desa Muncang Wetan merasa lega. Kehidupan kembali berjalan. Padi mulai menguning. Ayam-ayam kembali berkokok tepat sebelum fajar. Bayi-bayi tak lagi menangis di malam hari karena mimpi buruk. Dan di tengah rasa syukur yang mengembang di hati mereka, muncullah ide dari para sesepuh desa, mengadakan kenduri besar-besaran. Sebuah syukuran untuk menghapus trauma. Disiapkan di tengah sawah, di bawah pohon randu tua yang dulu menjadi batas antara ladang Ramijan dan tanah warga biasa. Aku, Sargani, duduk di ujung tikar pandan bersama Mbah Karso. Warga lain berkumpul membawa tumpeng, ketan, ayam ingkung, serta sesaji bunga 7 rupa. Semuanya percaya bahwa dengan membaca doa dan syukuran, roh-roh akan tenang dan kesuburan akan lestari. Tapi aku gelisah. Sejak pagi, tanah terasa panas. Tidak seperti biasanya. Aku bisa merasakannya. Detaknya tak berirama. Seolah ada gumpalan amarah yang tertahan di lapisan dalam. Mbah, tanah ini belum siap menerima doa, bisik Kuplan. Tapi Mbah Karso menatapku dengan bijak. Gan, warga perlu pengharapan. Kalau mereka tak didoakan, mereka akan selalu merasa tanah ini milik iblis. Dan ketika doa dimulai, sesuatu berubah. Langit tiba-tiba gelap. Padahal belum lewat zuhur. Angin kencang berputar di atas sawah, membentuk pusaran kecil. Ayam ingkung mendadak berasap. Bunga sesaji mekar mendadak, lalu menghitam dan layu dalam sekejap. Lalu, tanah bergetar. Perlahan dari bawah tikar kenduri, muncul retakan kecil. Seperti ular merayap di balik kulit bumi. Dari celah itu, sesuatu terdorong keluar. Benda keras, berlendir, dan hitam. Aku mendekat dan hatiku luruh. Itu tulang manusia. Warga panik. Doa dihentikan. Anak-anak menangis. Ibu-ibu berteriak. Tapi tanah tak berhenti. Satu persatu, dari titik-titik bekas sawah tumbal di masa lalu, tulang-tulang muncul ke permukaan. Ada yang masih terbungkus kain kafan usang. Ada yang tinggal tengkorak. Tapi semuanya membawa sidik tanda, bekas korban yang tak pernah diakui. Dan di atas setiap tulang tumbuh jamur darah. Aku berdiri dan berseru, hentikan kenduri ini. Tanah belum selesai bicara. Ini bukan saatnya doa, ini saatnya mendengarkan. Mbah Karso menangis. Ia bersimpuh di dekat tulang pertama yang muncul. Ini anakku. Samin. Hilang tahun 2003.
Kukira dia kabur ke kota, ternyata jadi tumbal Ramijan. Tangisnya meledak. Warga satu persatu menyadari bahwa tulang-tulang itu adalah milik mereka sendiri. Anak-anak mereka, saudara, istri, suami, yang dianggap hilang atau terdampar. Mereka tak hilang. Mereka dikubur hidup-hidup oleh perjanjian tanah. Setelah kejadian itu, desa Muncang Wetan berubah. Tak ada lagi kenduri, tak ada lagi tumpeng syukuran. Hanya tabur bunga dan doa diam. Aku mengumpulkan tulang-tulang itu. Kusimpan di lumbung kosong yang dulunya milik keluarga Ramijan. Setiap malam, aku bacakan nama mereka dari buku tumbal. Setiap nama yang kusebut, cahaya redup muncul dari tulangnya, lalu hilang perlahan. Tapi dari antara ratusan tulang itu, ada 3 yang tak mau tenang. Tulang anak kecil, usia sekitar 4 tahun. Masih utuh, namun kulit kepalanya keras seperti batu. Dan ketika kuletakkan di lantai, tulang itu bergerak sendiri. Kupanggil Mbah Karso. Gan, itu bukan tulang biasa, itu tubuh yang belum sempat mati. Aku menatapnya. Tak percaya. Maksudnya, ini masih hidup. Mbah Karso mengangguk. Masih terikat pada roh tumbal. Tapi bukan dari masa lalu, dari masa depan. Aku panik. Ku coba membaca tanda-tanda dari tubuh itu. Dan benar, di dadanya terukir raja huruf, Kaawa, kode Ramijan untuk tumbal baru yang sedang dikandung. Aku sadar pewaris perjanjian masih ada. Dan ada orang di desa ini yang tengah mengandung bayi baru untuk dikorbankan dalam ritual lanjutan. Meski Ramijan sudah binasa, jejak ilmunya masih tertinggal, bergerak melalui bisikan mimpi dan mantra terlarang yang tertulis di dinding gua bawah sawah. Malam itu, aku kembali ke gubuk Randu Lawas, tempat Ramijan dulu menyimpan kitab asli. Dengan batu wetu telu, aku buka segelnya. Di dalamnya, aku menemukan gulungan naskah kering berjudul Sastra Rahwana Tunggak Waras. Isinya adalah daftar keturunan yang masih bisa digunakan sebagai tumbal cadangan. Dan di daftar terakhir, 2025 tumbal disiapkan dari garis darah keempat anak dari keturunan Kadek Sunarti. Hatiku langsung berdetak kencang. Aku kenal nama itu. Kadek Sunarti adalah ibu dari Risma, gadis belia desa yang baru menikah dan tengah hamil 5 bulan. Aku berlari ke rumah Risma. Tapi aku terlambat. Di dalam rumah, lilin menyala di sudut. Ada jejak darah kecil di pintu. Dan Risma duduk di pojok, matanya kosong, perutnya berdarah, dan mulutnya komat kamit. Bayi ini bukan milikku, dia sudah diberi nama sebelum aku mengandungnya. Aku jatuh berlutut. Dunia berputar. Ramijan boleh lenyap, tapi ilmunya menyebar seperti jamur. Warga yang serakah, yang ingin tanah mereka kembali subur dalam semalam, telah diam-diam meniru ritual lama. Aku tahu pekerjaanku belum selesai. Tanah mungkin sudah memilihku sebagai penjaga, tapi kini, aku harus menjadi pemutus rantai. Dan untuk itu, aku harus menggali ke dalam tanah. Bukan sekadar membaca doa, tapi turun ke akar-akar bumi. Karena di sana, kitab sejati Ramijan masih tertanam. Dan selama kitab itu tak dimusnahkan, satu generasi tumbal baru akan selalu lahir.